Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap semoga kalian baik-baik saja ya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, semoga kalian baik-baik saja. Ibu berharap semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Ya, selesai. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengarahkan kalian untuk selalu menerapkan 3M. Anak-anak sudah tahu apa itu 3M? Ya, Ibu akan mengulangi lagi. Semoga kalian selalu menerapkan 3M. 3M itu yang pertama apa? Ya, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, selalu memakai masker. Kita harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumunan, memakai masker ketika kita keluar, kemanapun kita pergi, dan jangan kita keluar dengan hal itu yang tidak penting. Dengan hal yang tidak penting jangan keluar, kecuali itu mendadak apa gimana boleh. Yang itu harus mencuci tangan minimal 20 detik. Ya, untuk itu kalian harus menerapkan itu semua ya. Baik, kita lanjut ke materinya. Ini materi baru ya. Materi baru mengenai surat. Anak-anak pasti udah tahu apa itu surat. Mengirim surat kepada teman, mengirim surat kepada sekolah atau kemana gitu kan. Nah, jadi kita akan mempelajari untuk surat ini. Ya, dengan kompetensi dasar 3.13 itu mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang kita baca dan kita dengar. Yang untuk itu 4.13 yaitu menyimpulkan isi kabar, keperluan, permintaan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang kita baca atau yang kita perdengarkan. Jadi kita di sini harus bisa mengidentifikasikan informasi dari surat-surat itu maupun surat pribadi atau surat dinas. Ya, di sini ada pengertian surat. Surat itu anak-anak harus mengetahui surat itu adalah sebuah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Jadi surat itu bertujuan untuk mengirimkan sesuatu kepada orang lain, seperti kepada teman kalian, sahabat kalian, orang tua, atau kerabat jauh, atau bagaimana. Itu kita harus bisa menyesuaikan apa itu suratnya, baik itu surat pribadi, surat dinas, atau surat dari sekolah. Ya, sampai di sini anak-anak sudah paham pengertian dari surat ini? Ya, paham ya. Kita lanjut. Ini ada macam-macam surat itu, ada surat pribadi dan surat dinas.
surat pribadi ini kita dapat mengirimkan surat kepada teman, surat kepada sahabat, surat kepada orang tua yang jauh atau bagaimana, surat kerabat yang jauh gitu. Kalau surat dinas kepada mengirimkan kepada sekolah atau ke dinas atau ke guru gitu. Nah, di sini juga ada pengertian dari surat pribadi. Surat pribadi ini adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan dinas atau resmi. Ya, sampai di sini anak-anak paham ya. Nah, di sini juga ada ciri dari surat pribadi itu. Surat pribadi itu adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau orang pengirim dan orang yang kedua atau penerima. Surat pribadi itu berisikan unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta pengirim surat atau juga tanda tangan. Selanjutnya itu isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini juga ada contoh surat pribadi. Yang pertama ini untuk alamat dan tanggal surat. Kita harus untuk surat pribadi ini kita harus membuat alamat dan tanggal surat. Seperti contohnya di sini, alamatnya di Malang pada tanggal 29 November 2015 atau 2020 saat ini. Ini contohnya Ibu ambil dari buku paket, kalian bisa amati masing-masing pada buku paket tersebut. Dan di bawahnya itu ada salam pembuka, salam kangen atau assalamualaikum atau selamat pagi. Itu sebagaimana bagusnya kalian bisa membuat surat pribadi untuk kerabat kalian atau orang tua kalian atau sahabat kalian sendiri. Dan yang ketiga itu kalimat pembuka, menanyakan kabar, apa kabar, bagaimana gitu. Yang selanjutnya itu isi surat. Isi surat itu kita harus menanya isi surat itu mengenai kabar atau bagaimana, di mana kalian tinggal, gimana liburnya, bagaimana keadaannya sekarang gitu. Jadi kita harus mengisi isi surat itu tentang isi hati kita sendiri atau bagaimana gitu. Yang selanjutnya yaitu penutup surat. Penutup surat ini yaitu sebagai contoh yaitu sekian dulu ya, semoga kamu dapat membaca surat ini, aku tunggu balasanmu. Itu penutup surat. Dan salam akhir itu bisa kita buat Waalaikumsalam atau sahabatku tercinta gitu. Dan yang terakhir itu nama kita. Nama kita itu ada nama dan tanda tangan kita. Ya, sampai di sini anak-anak sudah paham apa itu surat pribadi atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa hubungi ibu atau bertanya langsung di sini. Ya, kita lanjut ke surat dinas. Surat dinas ini adalah surat yang ditulis dalam situasi formal
untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau nama dinas atau lembaga pemerintah, perusahaan, atau organisasi yang dituju kepada lembaga yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas ini bersifat resmi. Dalam menuliskan surat dinas, ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu menggunakan bahasanya. Bahasa yang kita gunakan di surat dinas ini berbeda dengan surat pribadi. Surat dinas ini kita harus memerlukan bahasa yang resmi, bahasa yang formal, bahasa yang sopan. Kalau surat pribadi, kita juga harus berbahasa sopan, tetapi tidak harus resmi dan formal. Boleh disingkat bahasanya, boleh memberi lukisan atau bagaimana. Kita harus di surat pribadi ini, di surat dinas ini kita harus melakukan bahasa yang formal dan resmi. Ya, kita lanjut ya. Semoga kalian paham di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat tanyakan. Ya, untuk unsur-unsur dalam surat dinas itu ada kepala surat, ada nomor surat, ada tanggal surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka paragraf pembuka atau paragraf isi, dan paragraf penutup. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada contoh dari surat dinas. Itu ada kepala suratnya seperti panitia, perseni klub sains biologi, OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Itu untuk kepala surat ini tertera di atas, kita tulis di atas kertas, dan yang di bawahnya itu kita tulis nomor dan tanggal surat, jumlah lampiran berisi inti atau tujuan dari surat ini. Jadi kita harus menulis nomor, tanggal surat, lampiran, jumlah lampirannya berapa, berisikan inti atau tujuannya kemana. Seperti nomor suratnya 05 garis miring K atau PK SB, itu kita tujukan kemana, kepada yang terhormat, kepada dinas mana gitu. Kalian bisa lihat contohnya di buku. Ini ada contohnya di buku paket yang kalian miliki. Lanjut, ini ada isi salam pembuka dengan hormat atau assalamualaikum atau selamat pagi. Bahasa kita harus formal dan resmi dan sopan juga. Di sini ada paragraf pembuka yang seperti contoh dalam upaya untuk mengenai kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan. Ini untuk paragraf pembuka. Ada intinya juga, ungkapan untuk apa, ungkapan untuk itu, kami, seperti itu. Untuk tujuannya di sini, tujuannya apa, kita membuat surat ini tujuannya apa, agar bisa diketahui oleh orang yang kita tuju atau pemerintah yang kita tuju atau sekolah yang kita tuju. Itu ada paragraf penutup seperti ucapan terima kasih, permohonan atau ucapan terima kasih atas perhatian gitu. Seperti contoh ini, atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih, seperti itu. Ini untuk paragraf penutup. Kita lanjut. Di sini ada salam penutup. Di sini ada salam penutup seperti tadi. Salam penutup seperti disebutkan tadi,
dan juga mengetahui dapat dicantumkan untuk memperkuat nama atau dari siapa gitu, atau tanda tangan dari pengirim, mengetahui dari kepala sekolah, tanda tangan kepala sekolah, hormat kami gitu. Hormat kami ketua panitia, tanda tangannya nama kita. Baik anak-anak, sampai di sini apakah kalian paham? Ya, semoga kalian dapat mengerti apa yang Ibu katakan. Untuk atau ada yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan ya, atau nanti ada yang belum paham, segera kalian tanyakan. Di akhir slide ini akan ada tugas untuk kalian kerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, ya tidak ada yang mau bertanya di sini, kalian bisa tanya langsung ke Ibu. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada tugas dari Ibu. Setelah kalian memperhatikan membaca penjelasan dari buku paket atau video pembelajaran, dari YouTube atau bagaimana gitu, kalian bisa lihat dari pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa menjawab, silahkan jawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian surat pribadi, dan yang kedua, pengertian surat dinas, dan yang ketiga itu tuliskan ciri-ciri surat pribadi, ciri-cirinya seperti apa. Yang keempat, ciri-ciri surat dinas, dan yang kelima, struktur surat dinas atau surat pribadi. Catatan dari tugas ini harus dikerjakan di buku tugas dengan mencantumkan nama, kelas, dan nomor absen pada lembaran pertama untuk tugas kalian. Baik anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Semoga kalian bisa mengerti apa yang Ibu katakan. Jika ada yang ingin bertanya, disilahkan. Ya, untuk itu Ibu tutup sampai di sini. Jangan sungkan kalian bertanya. Ini pembelajaran kita pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Untuk itu kita harus menjaga kesehatan, kita harus semangat belajar. Seperti yang Ibu katakan, harus menerapkan 3M. Kalian masih ingat apa itu 3M? Yang pertama apa? Ya, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker ya. Yang ketiga itu mencuci tangan ya. Untuk itu Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa semangat dan jaga kesehatannya. Sebelum kita menutup pembelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.